Hai lovers semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Video ini akan berusaha menjawab pertanyaan seperti, jika aku berdoa agar mereka kena karmanya, kena nggak ya Tuhan? Dan video ini juga berusaha menjelaskan bahwa energi karma yang tadi bisa juga mengenai bahkan yang bukan pelaku kejahatan sekalipun. Gimana ceritanya? Stay tune. Sebut saja kisah klien kali ini, sebenarnya ini permintaan Jesslyn sih, tapi gue yang kreatif, jadi silakan Jess. Sebut saja nama klien kami kali ini adalah Dodi dan Dido. Dodi dan Dido gitu. Gue sempat diskusi sama Jesslyn, kenapa nggak Dido dan Dodi gitu kan? Jelek, bagusan Dodi dan Dido. Iya sih, kalau Dodi dan Dido gitu kesana kayak buka toko lucu-lucuan pakai nama itu bisa sih. Terus lanjut Jess. Dodi dan Dido adalah dua orang laki-laki yang datang ke kami awalnya ingin menanyakan mengenai anabul mereka. Anabul adalah singkatan dari anak berbulu, yaitu bisa anjing, bisa kucing, in this case anjing. Sebenarnya di video kami kali ini ada 3 topik besar. Yang pertama mengenai anabul dari Dido dan Dodi. Dodi dan Dido. Lalu latar belakang keluarga mereka dan adanya kasus penghabisan. Itu sempat terkenal, tapi kami nggak boleh sebut detailnya. Dan yang ketiga adalah energi partikel karma, doa dari korban yang penghabisan tersebut. Kita mulai dari yang anabul dulu. Sebenarnya anabulnya nggak terlalu banyak yang bisa kami ceritakan. Mengenai anabul mereka, sebenarnya mereka datang-datang, Dodi dan Dido ini habis sekitar 1 jam ya Jess ya, 1 jam bersama kami untuk menanyakan mengenai anabulnya. Pertanyaannya sih sederhana, anabul mereka meninggal. Doginya jenis apa? Kami lupa. Pokoknya doginya kami lupa lah jenisnya. Intinya mereka menanya, ini karena dipanggil Tuhan atau kesalahan dokter veterina kan? Aku selalu susah ngomongnya. Dokter hewan deh. Dokter hewan, vet gitu kan. Kami ditanya begitu, ketar-ketir kayak aduh, kalau kami jawab iya salah, jawab iya ntar dipikir. Anyway, itu kasusnya intinya bahwa bukan kelalaian dokternya. Memang beberapa validasi kami bisa mendapatkan dari anabulnya, antara lain jauh sebelum anabul itu meninggal karena infeksi yang terus-terusan menyebar. Mereka menyebutnya dengan istilah sepsis, artinya infeksi yang sudah menyebar. Andai kata sang anabul itu bukan meninggal karena sepsis pun, kami juga sudah melihat kubu kanan dan Tuhan sepertinya memang akan menjemput anabul mereka dengan cara lain. Entah mungkin dari jantungnya, memang jantungnya dari awal kita lihat lemah ya Jess ya. Memang gak kuat lari gitu loh. The point is, kami menjelaskan kepada Dodi dan Dido bahwa ya memang anabul kesayangan mereka ini sudah dipanggil Tuhan. Mereka, Dodi dan Dido sudah berusaha dengan segala cara, sampai beli tangki oksigen di rumah, sampai beli alat suntik di rumah. Jujur ya guys ya, jujur menurut gue itu sudah sama dengan memperlakukan layaknya seperti anak sendiri, alias human. Hanya saja ini kan a pet, a dog lebih tepatnya. Dan beberapa kali Dido kan mencoba untuk mengurus anabulnya sendiri di rumah ya, tanpa bantuan dokter ya sebenarnya ya. Dan itu berhasil ya, berkali-kali anabulnya bisa melewati masa kritis. Berhasil. Itu. Dan bahkan udah latihan nyuntik Dido. Dan mereka, maksudnya Dodi dan Dido, bahkan sudah giving up kehidupan sosmed mereka demi mengurus si anabul mereka itu. Karena anabul mereka memang sakitnya mengkhawatirkan sih. Ya mendingan kami gak sebut apa, karena kalau ketahuan detail ke bawah-bawahnya nanti teman-teman bisa pada ngira ini siapa. Sebenarnya waktu aku radar anabulnya seharusnya masih bisa bertahan sampai setahun lagi. Dan ternyata Dido juga mengatakan hal yang sama, bahwa iya Jess, aku tuh juga dapat feeling bahwa kalau bukan kelalaian dari dokter ini, itu bisa bertahan sampai setahun lagi. Ya tetapi kalau misalkan dibilang, pas aku radar ya energinya, kalau dibilang 100% kelalaian dokter, ya enggak juga gitu. Tapi memang ya ada hal yang seperti gimana ya ngomongnya ya,
dokternya tuh kayak agak lalai, tapi bukan yang 100% salah dia. Mengikuti prosedur namun bukan yang benar-benar she know what she's doing. Nah itu. Iya, jadi dokternya tuh di saat Anabulnya meninggal memang yang melakukan prosedural, in this case kami kasih tahu aja transfusi darah ya, itu adalah dokter bawahannya. Dan ketika ditanya oleh Dodi dan Dido, kok begini? Nah ini yang kami sebagai anomali, dan walaupun kami bukan orang tuanya dari Anabul ya, kami dengarnya juga gerah sih. Karena si dokter hewan itu bilang, oh nggak tahu, tanya ini ya. Lo gimana sih? Itu kami berdua juga langsung gerah kayak, lu profesional nggak sih? Teman-teman kami dokter yang waktu di DA datang, dokter Ben, nggak ada yang begitu. Jadi ya hanya itu saja sih yang berasa kelalaiannya, tapi bukan full 100% karena kelalaian si dokter. Betul. Gitu. Tapi Kawil sempat mengatakan bahwa Anabul ini harus mencapai titik threshold tertentu baru, oh ya ini fix lewat gitu. Iya, jadi Dodi dan Dido mengatakan bahwa doginya ini ada infeksi. Gue nggak bisa kasih tahu di mana, pokoknya infeksi. Surgery, pembedahan. Surgery apa sih bahasa Indonesianya? Pembedahan kan? Operasi lah ya, operasi pembedahan. Sebelum selesai Dodi cerita, alarm gue udah nyala. Wah, fix meninggal ini. Memang sepertinya itu sebuah chapter roda alternatif future yang mesti dilewatin dulu. Tek, setelah itu rodanya jalan baru udah pasti meninggal. Makanya gue bilang ke Dodi, kami anomali bilang ke Dodi bahwa kalaupun Anabulnya nggak meninggal dengan cara A, pasti juga akan meninggal dengan cara B. Iya. Memang sudah umurnya. Ya cuman masalah waktu aja sih. Ini kan sebenarnya hanya penundaan sementara. Iya. Dan seperti biasa kami ditanyakan mengenai rela atau enggak kesadarannya si Anabul itu. Yang kami rasakan rela. Karena memang sang Anabul sudah tidak mau disuntik lah, dikasih oksigen, udah pengennya tuh. Dan waktu kami radar juga, Anabulnya tuh ada energi marah ya Kawil ya. Marah, iya. Iya, marah karena semuanya. Marah karena kenapa harus sakit, marah juga kenapa aku tuh harus diginiin kayak gitu. Ada satu kondisi yang kami baru lihat loh. Anabul bisa seperti ini. I mean seekor dogi bisa seperti ini. Saking sakitnya dogi itu, dan kami memang memvalidasi sakitnya di bagian ini ya, gitu. Dogi itu membentur-benturkan bagian yang sakit itu ke tembok lah, ke dinding lah. I mean kalau teman-teman ngelihat dogi garuk-garuk udah sering lah ya, itu karena gatal. Tapi gue belum pernah seumur-umur ngelihat dogi karena sakit, misalnya sakit di pundak, dibentur-benturin supaya nggak sakit. Baru kali itu gue lihat. Dan gue bilang ini sakit utama yang dirasakan oleh sang Anabul bukan di bagian dada, gue bilang ini di bagian ini. Dan ternyata memang dikasih lihat videonya, wah itu mengkhawatirkan sih. Tapi untungnya ketika meninggal benar-benar sudah rela ya. Rela. Jadi udah tidak lagi marah dan ya sudah sangat legowo. Kami turut berduka sekali lagi bagi Dodi dan Dido di situ. Walaupun ini nama samaran, tapi pasti Dodi dan Dido tahu siapa yang kami maksud. Mungkin Anovers atau ada beberapa orang di zaman ini yang masih bertanya, kok kehilangan Anabul sampai seperti sebegitunya? Well, gimana ya teman-teman? Kami juga bingung jelasinnya, tapi memang kami melihat ada banyak zaman sekarang ketika manusia bisa lebih sayang terhadap Anabul atau binatang. Nggak harus Anabul, bisa aja kayak ayam, bebek, babi sekalipun. Babi kan boleh dipelihara, tapi yang bersih ya. Terus ular, kucing, dan segala macam. Kami cuma bisa bilang ya inilah zaman gitu. Kami nggak bilang itu dosa, kami nggak bilang itu sesuatu yang bagaimana. Tapi di sini gue melihat bahwa tidak ada manusia manapun yang tidak membutuhkan kasih sayang dan tidak butuh untuk mengekspresikan kasih sayang. Mungkin Dodi dan Dido di masa lalu mereka sudah terlalu kepahitan bersama orang, manusia lain, sehingga mereka ketika mengangkat anak Anabul itu sangat luar biasa kasihnya, dan itu kami bisa mengerti kok. Jadi this is real, ini terjadi di abad 20 ini, di mana manusia bisa mengasihi non manusia sama seperti manusia mengasihi manusia.
itu jadi raising the questions kan, Jess. Kenapa nggak mengasihi yang lain juga coba? Kalau human aja yang istilahnya cuma percikan Tuhan mampu mengasihi yang bukan human, alias binatang lah, alias mobil lah, apalagi Tuhan kan, bisa dipastikan kasihnya Tuhan tidak terbatas. Nah ini bagi yang masih mikir gue ngomong apa pasti ngerti gitu. Kita lanjut aja ke topik berikutnya. Kami mengetahui bahwa ternyata Dido juga adalah seorang yang peka. Tadi kan kami sempat bercerita bahwa Dido ini sempat punya firasat bahwa Anabulnya dapat bertahan setahun lagi, ya kan? Setelah Anabulnya meninggal, Dido melihat bahwa Anabulnya ada di dalam cahaya yang berwarna putih. Lalu ada seseorang yang sedang menggendong Anabulnya tersebut, dan seseorang tersebut diketahui adalah sesosok orang yang dikenal oleh Dido, gitu ya Kak Will ya. Dan Dido juga berkata kepada Anabulnya, udah ya, kamu di sana ya, kamu diam di sana, kamu tungguin kami, yaitu Dodi dan Dido gitu. Dan ternyata ya memang Anabulnya tuh mengerti. Anabul ini mengerti bahasa batin. Jadi hewan peliharaan kita itu pasti akan mengerti. Misalnya kalau sudah meninggal, kita sedih, kita senang, kita masih mengingat memori, mereka itu bisa mengerti. Walaupun tanpa bahasa yang sama gitu, tanpa kita harus bisa bahasa binatang, mereka bisa merasakan batin kita. Begini teman-teman, kalau teman-teman berpikir kayak ada indigo di luar sana yang berbicara dengan binatang layaknya syntax language-nya seperti human, enggak seperti itu teman-teman. Enggak seperti kayak doginya ditanya siapa yang namanya ya, Blacky misalnya, Blacky kamu mau makan apa, terus tiba-tiba like literally indigonya dengar mau pizza gitu, mau jambu. Enggak begitu teman-teman. It never works like that. Enggak pernah bekerja dengan cara seperti itu. Caranya enggak seperti human to human, tapi tiba-tiba kayak tahu sama tahu apa yang dimau. Itu yang namanya komunikasi batin. Ini juga yang terjadi di klien kami beberapa saat lalu, di mana dia pas live-nya adalah seorang indigo yang bisa komunikasi dengan wolves alias serigala. Dari serigala itulah si indigo ini kadang-kadang dapat info cuaca kayak bakal ada cuacanya bakal dingin banget, ada tanah longsor, atau tiba-tiba bakal ada sesuatu aneh. Makanya waktu di zaman itu si indigo ini dicari orang, persis seperti di film, mau dicari lah, mau mau dibakar hidup-hidup ya, karena dianggap aneh, dianggap witch, penyihir. Kita balik lagi ke Anabul. Ya, lalu ketika aku radar, Anabulnya juga masih mengingat momen-momen saat Anabulnya masih hidup bersama dengan Dodi dan Dido ya. Jadi Anabulnya senang ketika dimandiin. Jadi memori-memori indah yang Anabulnya itu ingat, masih ingat sampai sekarang. Topik berikutnya adalah latar belakang keluarga dan kasus penghabisan seperti yang gua katakan tadi. Pertama dari silsilah keluarganya Dodi dan Dido, lebih tepatnya Dodi. Dido itu sebenarnya ada di kehidupan Dodi belakangan. Nah, kami mau cerita yang Dodinya dulu nih. Dodi itu berapa bersaudara ya? 7 kayaknya atau 6. Tetapi Dodi adalah seorang anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Iya, saking tidak diinginkannya, dari 7 atau 6 bersaudara kami lupa, katakanlah 7 bersaudara itu, bapaknya ini bapak yang sableng, sampai menodongkan pistol ke depan Dodi. Mungkin gara-gara marah, kamu anak yang tidak diinginkan dan yang lain-lain. Itu efek batinnya tuh destruktifnya kayak apa ke Dodi. Dan dari 7 anak itu, Jess, ada 1 anak cowok yang dianakmaskan. Kami gak bilang urutan keberapa, pokoknya dianakmaskan banget lah. Sebut saja namanya Malvin. Malvin ya, Malvin. Oke, Malvin. Sebut saja Malvin, bukan Martin ya. Kalau Martin itu yang White Grim Reaper-nya channel Fernalta. Ya udah, Malvin. Nah, balik lagi, ada Dodi yang selalu tidak diinginkan, bahkan sempat ditodong senjata. Keluarga-keluarga saudara-saudara lain yang cuek bebek sama bapak emaknya. Boleh dibilang nih keluarga agak broken home sih, berantakan. Betul. Tapi ada 1 anak cowok yang dianakmaskan, dan si sang bapak sendiri luar biasa kayanya.
dan luar biasa suksesnya pada saat itu. Nah, entah kenapa, mungkin Tuhan intervensi dan yang lain-lain, itu bisa terbalik sehingga bapaknya itu jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai ketika mau meninggal pun gak ada anaknya yang nengok satupun. Ya kan? Kecuali Dodi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan nasib Malvin yang tadinya dianakmaskan, disekolahin ke luar negeri, mobil dikasih, keinginannya apapun dikasih itu. Luar negerinya tuh bahkan sampai 2 negara ya Kak Willy, setahu aku ya. Iya. Dia sempat Australia sampai ke Amerika Serikat. Iya. Terakhir kami dengar dari Dodi, dan Dodi pun juga udah lost contact. Dia berprofesi saat ini. Itu terakhir si Malvin. Ketika si sang bapak itu meninggal, nggak ada yang nengok kecuali Dodi. Dan hingga detik ini, kata Dodi, nggak ada yang tahu makam bapaknya di mana kecuali Dodi. Anak-anak lainnya acuh tak acuh. Bisa dibayangkan nggak, Anover semuanya? Dodi dari anak yang tidak diinginkan, ditodong senjata oleh bapaknya, malah menjadi anak yang saat terakhirnya mengurus papanya dan mengkuburkan hingga tahu makamnya di mana. Dari sini dulu Anover semuanya. Seharusnya kalau misalnya si bapak dan Malvin ini berbuat dosa, harusnya Dodi nggak kena dong. Tapi ternyata Dodi terkena cipratannya. Berbicara mengenai dosa yang gue sebut tadi, sebenarnya ada kasus yang menghebohkan yang dilakukan oleh almarhum papanya Dodi dan Malvin. Tapi kami cerita ini agak belakang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Dodi. Di tengah-tengah konsul itu yang setelah sejam sebenarnya mereka menghabiskan lebih dari 50% waktu sesi untuk anabulnya sih. Karena mereka emang sayang banget. Begitu, off the record, kami pun sebenarnya serba salah loh sama mereka. Kayak kami gak bisa nolong. Mereka tuh ya ada seperti sebuah expectation bahwa ini kelalaian dokternya gitu. Kami berharap sebenarnya memang ada berapa persen sih? Iya ada, tapi nggak cukup untuk mengatakan ini dosa dokternya. Jadi kayak sejam tuh kami kayak canggung gitu, awkward. Gua dan Jesslyn kayak udah bilang kayak kami turut berduka ya, tapi setelah sejam lebih kayak bingung kita mau ngapain. Akhirnya baru. Soalnya I think some way somehow nggak semua orang mengungkapkan kesedihan itu. Betul. Mau ada problem solve-nya gitu. Sometimes mereka hanya ingin curhat atau cerita aja sih. Akhirnya didolah yang kamu mau nanya apa, katanya bahas yang lain, dan akhirnya dibahas yang lain. Nah, ini kok rambut aku jadi nempel terus ya gara-gara ini. Rambutnya nempel di mikrofon tuh. Oh, listrik statis kali. Iya. Lanjut. Mikrofonnya suka sama kamu. Oh iya nih. Itu di komen kan ada yang bilang kayak, Jesslyn apa daya aku ingin meminangmu. Ayo, ada pas ada yang lihat nggak? Itu di DA sih, di DA bukan di anomali. Lanjut ya. Dia tengah-tengah sesi, Dodi akhirnya mulai memberanikan diri untuk nanya-nanya. Tadinya dia udah gak mau nanya apapun. Dia bener-bener sepertinya hanya pengen ketemu anomali untuk nanya anabul ya. Tapi setelah sejam lebih, akhirnya Dodi memberanikan diri untuk nanya hal lain. Dan akhirnya udah mulai lebih lepas. Nah, Dodi nanya, gue tuh anak durhaka gak sih? Kayak gitu. Karena dia ngerasa kayak, bukannya ada ya istilah anak itu durhaka pada orang tua, makanya gue ditodong senjata gitu sama bokap gue, terus gue dikasarin, gue nggak diinginkan. Apa gara-gara gue durhaka ya? Atau jangan-jangan gara-gara past life gue tuh jahat ya, makanya gue kayak begini sekarang. Tapi setelah kami radar, itu bukan salah Dodi sama sekali. Dan ternyata istilah orang tua durhaka dengan anak itu ada. Bahkan ini langsung ke pencerahan yang gue dapet ini, dan kalau salah mohon para HB membantu. Yang gue dapet bahwa pernyataannya seperti ini teman-teman. Menjadi orang tua dan menjadi ngawur bisa jadi dikarenakan salah orang tua terdahulu. Tapi anak adalah chapter baru dan fresh. Dan jika orang tua yang ngawur tadi berbuat hal yang destruktif terhadap anak yang chapternya baru dan fresh itu, maka bobot karmanya akan lebih besar dibandingkan anak kasar terhadap orang tua. Itu dalam loh. Dalam hal ini gue kayak dikasih tahu pemahaman itu. Oh iya, pantesan. Jadi
istilah anak durhaka kan, kalau kata Dodi, anak yang salah sama orang tua itu lebih dosa dibanding orang tua yang salah sama anak. Nah, itu terjadi sih di berbagai keluarga Chinese ya kan. Kayak orang tua marah sama anak boleh, anak gak boleh. Gue gak mau ngebahas itu. Tetapi sekali lagi gue bacain lagi, menjadi orang tua dan ngawur bisa jadi gara-gara salah orang tua terdahulu. Make sense, Jess? Misalnya nih, aku didik anak aku keras gini, itu karena aku taunya aku dididik yang terdahulu, orang tua iya, terdahulu. dan tapi aku nggak boleh melakukan itu ke chapter yang baru lahir. Aku jadi seperti ini, that's not murni my fault. Itu ada unsur orang tua yang bikin aku jadi keras begini. But my fault ini nggak boleh dipraktekkan ke channel yang baru lahir. Chapter manusia yang baru lahir. Imagine kalau semua orang tua berpikir seperti itu, peradaban manusia bisa 10.000 tahun gak maju-maju. Iya. Itu sih pencerahan utamanya Anovers, dan gue kaget di situ. Mungkin kesannya nggak dalam-dalam amat, tapi bagi gue itu hit my spot banget. Sekali lagi, kalau gue boleh tebalkan, kita yang menjadi dewasa, kita punya negativitas, kita punya kekurangan, kita punya preferensi, bla 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 bla. Itu bisa jadi karena kita tumbuh selama 30 tahun ada andil orang tua, sosial, dan yang lain-lain. Ya mungkin bukan salah kita, tetapi bukan berarti kita melimpahkan kondisi itu kepada chapter human yang baru lahir. Apalagi kan anak kecil masih polos, masih belum mengerti yang namanya keras misalnya, atau misalnya belum mengerti yang namanya apa ya? Ya begitu deh. Balik lagi ke intinya bahwa energi bobot karmanya ini debatable, dan pasti teman-teman banyak yang setuju, which is okay. Tetapi sekali lagi gue bilang, orang tua yang sengaja kasar sama anak atau pokoknya berbuat destruktif terhadap anak, itu bobotnya lebih besar daripada anak yang kurang ajar sama orang tua. Aku tiba-tiba dikasih tahu. Karena apa? Karena orang tua sudah tahu konsekuensi perbuatannya dan dia sudah dewasa, sudah mengerti. Berkali-kali gue selalu memberikan contoh anak kecil dengan orang dewasa mecahin gelas. Siapa yang lebih aware siapa yang salah? Pasti orang dewasa dong. Orang dewasa. Anak kecil tidak mengerti. Iya. Di sini ternyata letak bobot karmanya. Jadi hati-hati. Kita orang dewasa boleh mengatakan dengan sampai berbusa bahwa anak gak boleh durhaka gini-gini. Tapi pada kenyataan bobot karmanya di mata universe, kita lebih rawan. Lebih rawan dosa terhadap anak. Yep, karena kita lebih mengerti apa yang kita perbuat dibanding anak yang baru lahir dan chapter yang baru lahir. Begitu teman-teman. Nah, sekarang gue mau mulai masuk ke kasus penghabisan keluarga perempuan mahasiswa di sejarah Indonesia. Ini agak sensitif. Kamu mau coba cerita? Boleh. Silakan, Nanti Jess. Kawil tambahin aja kalau Ya, misalkan ada silakan. yang skip. Aku bantu ya. Jadi balik lagi ke si bapak tadi yang udah jaya itu dan yang menganakmaskan yang disebut Malvin. Silakan. Malvin merupakan seorang mahasiswa. Lalu ia juga mempunyai seorang pacar. Malvin dan pacarnya telah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan sang perempuan hamil di luar nikah. Mengetahui hal tersebut, Malvin panik dan tidak siap untuk berkata yang sesungguhnya kepada keluarga. Ia diam-diam ingin mencoba merenggut bayi dari perempuan tersebut. Janin, masih janin, kan Masih belum janin. jadi bayi. Oh ya, masih janin. Ya, sorry. Masih janin. Akhirnya, Malvin mengontak bodyguardnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Malvin berasal dari keluarga yang kaya. Jadi, sewa bodyguard itu bukan hal yang susah atau hal yang sulit bagi Malvin. Kejadian itu dilakukan setelah selesai kuliah, di mana Malvin bersama dengan pacarnya di dalam mobil, yang ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada bodyguardnya yang sedang menunggu aba-aba dari Malvin.
bodyguard tersebut menetralisir, bukan melumpuhkan ya, menetralisir perempuan itu. Di sini kami udah mulai nggak bisa cerita detail, karena kalau semakin detail pasti akan semakin tahu ini kasus apa. Ujung-ujungnya sih sebenarnya pengen digugurkan, ya kan? Tetapi karena ada satu dan lain hal berakhir ke pengguguran nyawa semuanya. Jadi itu sebenarnya kalau kata Dodi itu accident, strategi rencana yang udah disusun, tidak dipikirkan matang-matang, berakhir dengan terenggutnya nyawa si pacarnya Malvin. Berita ini sempat heboh di sejarah Indonesia. Gue bahkan gak mau bilang daerahnya mana, pokoknya di Indonesia, tapi sempat heboh. Tapi ya itu kejadiannya adalah ya anak muda, bukan umur 60-an kan. Itu anak muda. Hanya sampai sini gue berani bisa cerita, karena kalau terlalu detail itu juga mengkompromikan kerahasiaan data klien kami. Peristiwa itu akhirnya terdengar oleh ayahnya Malvin. Ayah Malvin yang tidak ingin anaknya masuk ke dalam sel berusaha untuk bagaimanapun caranya agar Malvin dapat lolos dari hukum. Singkat cerita, orang tua dari perempuan kalah dengan orang tuanya Malvin karena secara keuangan orang tuanya Malvin jauh lebih kaya dibandingkan oleh orang tua dari perempuan. Sampai akhirnya orang tua dari perempuan berusaha untuk menggugat yang kedua kalinya. Melihat hal itu, orang tua Malvin akhirnya, waduh ini gak bisa begini nih. Saya masih banyak kerjaan, saya masih banyak hal yang harus diurusin. Kalau misalnya kasus Malvin ini gak segera kelar, bakalan susah nih. Ya udah deh, kalau begitu saya beserta dengan Malvin harus datang ke orang tua pacarnya Malvin untuk meminta maaf. Yang sudah jadi almarhum. Ya, yang sudah jadi almarhum. Akhirnya orang tuanya Malvin datang mengunjungi rumah orang tua dari almarhum pacarnya Malvin. Saat itu orang tua pacarnya Malvin masih sangat tidak rela, masih marah, masih tidak mau damai. Melihat hal itu, akhirnya ayah dari Malvin memanggil Malvin untuk masuk ke dalam rumah mereka. Di sana, perasaan orang tua dari perempuan sangat berkecamuk, terbujur kaku, dan berusaha untuk menenangkan diri. Merasa bahwa Malvin adalah orang yang menghabisi nyawa putri dari ayah dan ibunya pacarnya Malvin. Tidak berapa lama kemudian, ayahnya bangun dari kursi, lalu berjalan ke arah Malvin dan memeluk Malvin. Sambil berkata, "Aku sudah memaafkan kamu." Diikuti pula dengan sang ibu dari pacar. "Ya, kami sudah memaafkan kamu. Mulai sekarang kamu sudah kami maafkan dan tidak akan lagi kami gugat." Sambil memeluk Malvin dengan kasih sayang seorang ibu. Setelah mendengar cerita itu, sontak kami berdua, yaitu aku dan Kak Willy, merasa, wah ini turning point. Ini sungguh turning point. Di mana turning pointnya? Bahwa karma meresap dengan begitu cepat ke orang tua Malvin beserta dengan keluarga Malvin. Karena sebelum orang tua itu benar-benar merelakan dan mengampuni, doa-doa mereka banyak, Jess.
Betul. Mereka pasti berdoa dan kami ngelihat memorinya mereka berdoa mohon keadilan pada Tuhan. Mereka tidak terima anaknya dihabisi seperti ini. Dan doa-doa itu seakan-akan tadinya tuh masih muter-muter. Ini hanya sebuah vision ya teman-teman. Seakan masih muter-muter. The moment kayak ada satu turning pun, das, doa-doa yang muter-muter itu kena semua ke keluarganya Malvin, papanya Malvin, termasuk Dodi. Nah, disinilah letak salah satu inti ceritanya, bahwa yang melakukan kan adalah boleh dikatakan Malvin dan bapaknya. Malvin memang yang menyusun strateginya bla bla bla, tapi bapaknya mendukung secara duit dan resources supaya Malvin gak masuk sel. Jadi dua-duanya boleh dikatakan pihak yang gak benar gitu. Dodi salah apa? Dodi kan bukan pelaku, tapi kami melihat Dodi itu seperti terkena apa ya Jess ya? Percikan partikel-partikel energi gitu. Dan begitu gue mohon petunjuk, itu adalah percikan-percikan partikel energi hasil doa dari orang tua korban, alias orang tua yang perempuan. Nah, kalau soal mengenai papanya Malvin dan Malvin yang kena oleh doanya, makanya sampai seperti itu, sampai jadi sakit seperti itu, benar-benar jatuh bisnisnya, kayak benar-benar dibalik sama Tuhan. Yang keluarganya perempuan yang tadinya merasa itu seperti neraka, setelah mengampuni itu, keluarga perempuan merasa sangat amat damai. Iya. Namun sebaliknya, keluarga dari Malvin itu hancur berantakan, bisnisnya jatuh. Malvin yang tadinya memegang perusahaan ayahnya tidak berjalan, sehingga jatuh dan sekarang profesinya menjadi ojol. Dan ya itu oke lah, ya udah, itu bapak dan anak dua itu ya sudah, kami sih nggak mau sentuh-sentuh. Yang jadi pertanyaan gue dan Jaslyn, kok si Dodi kena? Dodi salah apa? Di sini gue baru ngeliat, gila ini power doanya. Kami masih meneliti sebenarnya. Memang nggak kena yang kayak disiram energi pius gitu, enggak. Tapi Dodi yang nggak salah apa-apa ikut kena. Di sini kayaknya, ini kami berteori baru dan kami masih mencoba meneliti lebih dalam. I think ini yang disebut dengan karma dalam kurung konsekuensi. Ada yang individu dan ada yang kolektif. Karma individu, gue berbuat jahat sama Jaslyn, ya nanti ada konsekuensinya, istilahnya begitu. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Kan gue nggak buang sampah sembarangan, ya kan? Gue juga tidak sebisa mungkin mengurangi penggunaan plastik. Dan gue sangat cinta dengan tanah Indonesia ini. Tapi ketika ada apa-apa di Indonesia, gue kena juga nggak? Kena, ya kan Jess? Itu yang namanya karma kolektif. Nah, si Dodi ini kena karma kolektif energinya. Terus gue sama Jaslyn meneliti lagi, efeknya apa? Apakah antara si Dodi jadi sial, rezekinya dikurangin, atau sakit? Itunya nggak jelas. Tapi yang jelas banget yang kami lihat, bentuk energi partikel-partikel hasil doa keadilan pihak sebelah, pihak korban itu seakan-akan seperti meresap di Dodi, ya kan? Yang kamu lihat. Meresap. Terus itu tuh kalau di vision medical tuh kayak bentuknya kayak virus atau bakteri yang tertanam di jaringan tubuh kita, kesannya ya. Lalu itu menjadi bibit energi, benih energi. Benih apa? Benih kenegatifan. Jadi kalau misalnya Dodi itu menjadi orang yang negatif, yang tidak mau mendengarkan orang lain, stuck di pikirannya sendiri, ya energi negatif itu akan merajalela, atau karma kolektif itu akan merajalela. Di saat orang lain mungkin nggak dengan gampang merasa emosian, Dodi karena adanya benih-benih partikel doa karma tadi, dia dengan mudahnya lebih merasa emosian, lebih merasa depresif dan yang lain-lain gitu loh. Depresif ya depresi, sorry. Jadi, ini salah satu cara kerja baru melalui energi tertanam. Ini hal baru loh bagi kami, bener-bener hal baru. Dan itu mulai membuat gue bertanya-tanya, jangan-jangan dari sekian banyak orang yang kami lihat, itu ada juga faktor energi ini, tapi kita nggak pernah tahu. Ini sesuatu yang baru bagi kami. Tapi bahwa energi karma itu in action, itu benar apa adanya. Doa orang itu benar apa adanya dan berhubungan dengan projection energi. Ini sesuatu yang mesti kita dalamin lebih lanjut sih Jess. Ya, itu tadi topik terakhir, yaitu energi partikel karma.
Pelajarannya simple, jangan bermain-main dengan karma. Gitu aja. Tapi Tuhan itu baik ya Kak Will. Karena Dodi dipertemukan oleh Dido, dan ketika aku meradar Dido, Dipertemukan dengan Dido. iya. Iya, lanjut. Dan ketika aku meradar Dido, Dido adalah sosok yang memang sengaja diberi Tuhan Melengkapi hidupnya untuk Dodi. melengkapi hidupnya Dodi. Tanpa Dido, gua rasa Dodi itu akan lebih keras. Dia merasa kayak setiap orang itu bitter. Dia susah percaya sama orang. Dia merasa kayak hidup gue udah terlalu banyak orang bitter, orang pahit. Jadi kalau ada orang baik dan orang bisa care, orang peduli sama gue tuh, itu mimpi, itu khayalan, itu nggak ada itu. Nah, bibit itu yang tadi itu bisa tumbuh dengan subur kalau Dodi menolak yang namanya realita kasih sayang Tuhan dan fakta bahwa masih ada kok orang yang diberikan oleh universe untuk membantumu gitu. Dan ada orang itu, yaitu Dido gitu. Sebagai penutup, gue ingin menambahkan kisah dari berbagai kumpulan past life regression hipnosis. Buat teman-teman yang belum tahu, past life regression itu adalah metode hipnosis yang mengkorek-korek past life seseorang untuk dianalisa apa pelajaran yang bisa didapat. Langsung pada intinya saja, ternyata cara kerja universe, cara kerja Tuhan itu bukan dengan mata balas mata seperti yang kita sebagai human tahu, right? Ternyata gue selalu ngomong ini di berbagai video dan gue omongin lagi bagi viewers baru. Let's say ada A dan B di kehidupan tahun 1900. A menghabisi B, B karena dihabisi A, ya Jess ya. Lalu tiba-tiba mereka berdua habis, maksudnya sudah meninggal, muncullah tahun 2000. Nah kan si A menghabisi B ini sebuah karma, betul? Terlepas dari negatif dan positif ya. Jadi jangan teman-teman artikan negatif dulu. Orang mungkin pada umumnya mikir, oh di tahun 2000 A dan B terakhir lagi, gantian B nanti yang akan menghabisi A. Kalau begitu kapan kelar ya teman-teman? Dari semua past life regression hipnosis yang gue baca dan gue temui, biasanya di tahun 2000 bukannya B lahir untuk menghabisi A, tetapi biasanya A yang menghabisi B tadi, dia bisa lahir jadi kakak adik, jadi suami istri, jadi ayah dan anak, atau jadi siapapun. Dan dia, si yang menghabisi ini, diberi kesempatan untuk mengasihi. Dari yang tadinya di past life dia menghabisi, di kehidupan berikutnya dia diberi kesempatan oleh universe untuk mengasihi. Menghabisi, mengasihi. Dan itu bagi gue konsep yang sederhana tapi mind blowing. Begitulah cara kerja Tuhan yang kami tahu. Dan inilah cara membalance karma yang kami tahu. Atau sebaliknya kayak mungkin si A ini lahir dengan kondisi berkebutuhan khusus, disabilitas. B yang tadinya dihabisi bisa diberi kesempatan untuk mengasihi. Udah terharu lagi, mengasihi si A ini dengan sepenuh hati. Dan itu cara universe membuat human merepay karma, membalance atau membayar karma kita masing-masing. Bukan dengan cara, sekali lagi, bukan dengan cara mata balas mata, hidung balas hidung, nyawa balas nyawa. Itu tidak akan pernah selesai. Terima kasih Anover semuanya telah menonton video kami kali ini. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye.